Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan nanti tentang uang untuk growth di komoditinya. Jadi ada satu nya di 1784 dan 1765 ya. Ini ada satu nya dua ini. 1784 dan 1765. Kalau misalnya growth ke bawah, ya artinya growth akan maju ke area 1755-an. Dan 1735 gitu. Untuk Euro Jepang, kita kan ada yang Euro Jepang. Euro Jepang kita sell aja, karena tadi kita udah ya di 13195 itu area sell-nya. Kenapa kita sell? Karena terlihat sendiri di sini adalah tahanan kuat nih. Tahanan itu kuat untuk mata uang Euro Jepang. Ya, coba untuk mata uang Jepang ini cukup kuat kayak di harga 132 kosong sampai 13995. Di sini. Ini dari Jepang. Dia bikin polanya seperti ini. Ini dia bikin polanya. Jadi ibaratnya akan menyentuh dulu atas sini, baru dia akan ke bawah. Untuk di Jepangnya. Dan cukup dalam turunannya. Euro Jepang kalau kita tarik ininya seperti ini. Ada di sebelah sini. 13073 ini adalah area turunan untuk Euro Jepang di minggu ini 73 ini. Kalau misalnya naiknya berarti cukup sampai kenaikannya di harga segini, ya betul. Dan paling ekstrimnya ke sini 132380. Ini sih. Untuk Euro Jepang. Euro Jepang kita tetap acuan sell. Euro Jepang tuh. GU juga sama, GU kita ulang lagi ya, GU 1784 dan 1765 ini menjadi acuannya. Kalau 1784 ke atas tembus, artinya gold bisa up kembali mengejar 1789 sini. Udah sekitar 5 poinan. Atau bisa jadi lebih juga, malah jadi lebih ke dalam sini. Nah, sini nih. 1805 ekstrimnya, tapi saya yakin sih kalau misalnya gue lewat 1784 kemungkinan lebaran akan mengejar ke sini. Kenapa signalnya nggak di atas master pas dia mau nyundul?
apa? EJ itu apa? EJ. Kalau EJ kenapa signalnya nggak pas di atas? Karena tadi itu di 13195 itu udah cukup atas sebenarnya tuh. Kita lihat dari sini ya. Nah kan, udah 60 pipan. Gitu. Udah cukup atas sebenarnya EJ itu tadi. Dan untuk nyampe ke harga itu saya agak apa ya? Agak ragu. Ternyata kuat. Karena kita lihat di sini sendiri, dia bikin benteng. Dia mempunyai area supply yang cukup kuat di sini karena terakhir supply-nya itu adalah ini satu di sini dan berhasil membuat gerakan ke bawah gitu. Jadi saya bikinnya 13195 menjadi area pucuk untuk sell-nya, untuk sell aja gitu. Jadi cukup ya, daripada nggak kejemput kan masuk ke situ. Dan kalau misalnya kita di sini juga 95 sell dan SL-nya 35 misalkan tadi ya, itu kan 40 pip, itu masih kecil untuk EJ gitu. Sepamin ya. Karena kan kebanyakan kita tuh kadang signalnya suka ditinggalin. Ya. Oke, untuk GU kemarin ada yang nanya GU waktu minggu lalu, tapi dan nggak kita bahas juga. Kenapa? Ya seperti yang saya bilang, GU itu no entry karena jelek banget, jelek banget untuk di entry-in. Nggak marketnya nggak masuk loh itu, kan nggak berpola ini tuh. Kalau untuk minggu ini GU tetap menurut saya nggak berpola. Yang minggu lalu masa saya bilang di sini. Nah, sekarang sama, ini menjadi area tahan kuat demand sehingga GU modelnya seperti ini. Sayang kita nggak cobain lagi. Cukup tinggi juga. Kalau GU untuk minggu ini masih no entry karena masih sideways. Dia nggak berpola banget kalau untuk di trading kan. Paling kalau di trading kan yang mencari oversold overbought aja di GU ini. Untuk Euro USD cek dari USD. Mau buat aku? Ini ada sebelum Aku bawa. Aku buka. Untuk Euro USD. USD tarikan terakhir kita di sini tuh udah ada gantian tren ya. Kita track dulu di sini. Nah, dan area sell kita tadi di harga 12055. semua lagi di masih di bawah. bilangnya begitu macam-macam gitu. Kalau dari persetujuannya juga masih besar. Jualan baju gitu. Ya. Siapa yang kan pernah 120 dulu. Nih lihat ini.
Untuk euro kan 125.5 yang ada asalnya sell limit 1 di sini, sell limit 2 di sini. Gitu. Kalau misalkan mau ikutan sell limit 2-nya boleh. Atau mau ikutan apa nih? Sell limit 1 juga boleh. Dilihat lagi dengan ketahanan akunnya. Tapi kalau misalnya untuk SLTP-nya itu wajib disamain ya. Gitu. Atau ada yang mau, saya mau apa ya, namanya itu mau di sell limit 2 aja. Di 127.5 itu boleh nggak? Boleh. Karena saya poinnya seperti ini. Nih. Dan ini 275 adalah saya mengambil titik tengah antara 50 dan 618. Kalau euro emang targetnya tetap ke bawah, tapi ini sepertinya akan ada naikkan dulu. Melihat Jumat kemarin turunannya cukup ekstrim, begitu. Nah nggak sih 25.5? Belum ya. 25.5 kurang 0,5 pip lagi. Di sini ada yang tanyakan. XAU kan udah tadi ya. XAU kalau misalkan mau entry lagi, kita tunggu di sininya aja untuk tembus 17.4, karena ini adalah area LBS kan, dan karena ini resisten kan, cuma ini resisten, tapi ditembusin dan jadilah ini support gitu. Makanya saya tadi setupnya di 13.35 aja untuk tuh. Kalau saya mau sell lagi atau apa ya, misalkan mau buy atau mau sell. Kalau sell bagusnya tunggu validnya menembus 17.4 ini. Paling menembus area ini aja. Baru kita sell untuk XAU. Tapi kalau misalkan mau saya stop, boleh saya stop. Tapi kalau untuk hari Senin, saya sarankan enggak sih kalau untuk saya stop, karena apa namanya, marketnya yang satu ya, takutnya udah kena saya stop malah jadi baik lagi ke atas. Itu ada berapa ya kan? Kalau saya stop, belum bagus. Dia setupnya masih setup apa? Setup satu ya sih.
Dari segi apa Fibonacci expansion ya, kita tarik di sini. Begini kan. Oh, ini jadi lebih condong ke buy. Mas, tren turun atau tren naik? Mau bahasnya per apa nih Pak? Per bulan atau per minggu atau apa? Kalau waktu per bulan kita udah pernah bahas per minggu. Oke. Minggu untuk mingguan trennya up. Untuk mingguan ini up. Tuh kan. Ini udah just di sini double bottom. Tuh kan. Satu, bottom satu, bottom dua, di sini ada neckline. Ini saya tandain. Di sini ada bottom satu dan bottom dua. Dan di sini juga ada neckline-nya. Artinya kalau udah begini, dia juga udah bikin retrace kan, udah bagus setupnya nih. Oh, mungkin nggak kalau begini. Nah, mungkin kan targetnya di sini dan rambut ini nih Pak. Ini 8-nya dan ini 100-nya. Mungkin aja kan, karena udah apa ya tadi itu udah valid kan trend up-nya. Gitu. Kalau mingguan gold adalah trend up. Untuk mingguan, untuk H1 sama trend up juga. Jadi turunan kemarin itu hanya koreksi aja. Kalau jangka panjang gold adalah trend down. Untuk jangka panjangnya. Kalau jangka panjangnya begini analisnya Pak. Jangka panjangnya kita cek pakai D1. D1 analisanya per 3 bulan ya Pak ya. Dilihat dari awal tahun di sini awal tahun ini tertinggi tahun ini nih Pak. Ini tertinggi tahun ini dan ini adalah terendah di tahun ini. Ini terkuat ya. Ini tertinggi tahun ini dan ini terendah untuk tahun ini. Kita tarik Fibonacci-nya seperti ini. Nah, artinya apa? Kenaikan trend up di H1, di H4, di H4 sini, ini adalah koreksinya dari candle D1, candle bulanan ini. Ini trennya Pak. Sedangkan untuk area sellernya adalah di sini. Gitu. Misalkan di sini sebagai terlalu apa ya ibaratnya terlalu kuat nih, jadi ada dua demand, ada dua supply yang di sini satu dan supply yang satu lagi di level 8 di sini dua supply. Kalau misalnya di sini jadinya terlalu besar. Jadi gold gimana gold trennya? Gold tutup atas dulu, naik lagi. Meskipun di sini ada penurunan ini karena apa ya? Karena trend down sebelumnya, gitu. Tapi karena di sini udah berhasil ditembus 382-nya, artinya apa? Gold butuh naik lagi ke 50, begitu. Jadi yang dibutuhkan gold adalah di sini tadi kan saya bilang 1784-nya ditembusin oleh satu candle aja. Betul. Jadi naik dulu baru turun, ya.
naik dulu baru turun. Kalau turun dulu itu untuk naik berarti. Kenapa saya bilang begitu kalau turun dulu untuk naik ya karena ini harus disentuh. Level ini harus disentuh. 17 apa? 17 17 ini harus disentuh karena ini udah dilewatin. Gitu. Mungkin kalau turun dulu untuk naik ya levelnya di 23 ini. 1743 1733 untuk buying sampai 1735 itu area buyingnya untuk front. Oke, ya siapa Azim ini Pak Jim ya? Ini begitu seperti itu untuk gold. Setupnya udah jelas sebenarnya gold udah mappingnya udah cukup enak. Jadi lebih ke menunggu ini gold sebenarnya akan kemana dulu gitu. Jadi kalau misalkan floating dari sekarang nih pas saya ada floating cell, nah, kalau misalnya ada floating cell ya kita lebih perhatikan aja kalau lewat 1784 apalagi oleh candle off ada floating cell. Jadi kalau misalnya kita punya floating cell nih 1784 nya tembus nih oleh candle D1 1784 nya tembus di sini udah tembus nih. Kalau saya pribadi, kalau misalnya ini tembus, kita lebih baik buy aja. Begitu. Jadi kalau misalkan 1784 yang ditembusin, kita mending buy manual aja. Locking ibaratnya lah daripada ke ini Pak, ke apa namanya, ke tarik terus apa ya maksud saya. Tapi kalau di slide kalau di locking juga harus siap cut loss, maksudnya siap cut loss ketika dia ke bawah. Gitu. Jadi jangan dibiarkan aja. Karena kan 1784 kalau misalnya ke 1817 ini ada berapa? Sekitar 35 poin lah. 35 poin dikali 0,1 kan sekitar $350. Kita dikatakan lotnya aja 35 poin dikali berapa lot floatingnya. Dilihat ke balance-nya masih kuat nggak tahan untuk harga ke situ. Kan besar kan, jadi jangan sampai kita tuh malah locking di pucuk gitu. Kadang kan banyak orang kayak karena ketahanannya masih kuat gitu, biarin aja. Mending nantang market. Kalau saya sih enggak, kalau misalkan saya yakin sell-nya bakal kejemput atau bakal TP karena diatain tadi, ya saya lebih baik ngelihatnya kemana ya tanjakan besar begitu. Jadi kalau dibahas di locking kan signal yang lain masih bisa tetap follow. Itu untuk gold. Kalau salah Pak, floating saya di harga berapa? Floating saya di harga berapa? Kemarin ada 1737 ya? Oh, berarti yang bersama kayak yang lain. Kemarin ada yang juga di 1722 malah. 1722 pas apa ya? 1722. Ada saya di 1722. Ada Pak, ada yang saya di 1722. Siapa ya? Yang japri. Sama sih, saling kayak gitu sih. (1737) cukup jauh ya. 1737 1737 ke sini ke 1784 berarti sekitar ada 47 ya, 47 poin berarti $470 kalau ke atas gitu Pak.
dilihat lagi aja Pak, dilihat lagi apa namanya tuh balance-nya, equity-nya, biar jangan sampai naik terus gitu. Karena gold ini termasuk nggak bisa di apa ya, nggak bisa di range-nya nggak bisa kita awang-awang gitu, nggak bisa diprediksi range-nya tuh. Harganya bisa diprediksi, bisa dianalisa, tapi untuk range gold ini kadang sehari bisa nyampe puluhan poin atau sampai apa ya, paling parahnya waktu itu sempat 49 poin dalam satu hari gitu. Seperti di sini nih kalau misalnya. Oh, ini bahkan ambil 100 poin sehari itu. Iya benar, ini 100 poin sehari itu kan luar biasa kita, jadi jangan sampai seperti itulah. Kalau di desa juga, kenapa saya lebih condong, awalnya saya lebih condong turun, tapi ketika pola candlenya nggak bagus, ditambah lagi ini ditembusin, ya tembusin kan. Ya ini jadi menurut saya jadi apa ya, kendala ini. Nanti pasti kalau pakai moving average bakal maju dan nyentuh candlenya baru akan naik kembali ke atas. Jadi seperti ini polanya. Untuk ucat udah mulai bisa buy ya. Ucat. Oh iya, di mana hari Minggu ini, teman-teman, Minggu ini banyak sekali news yang merah-merah. Kalau ini nggak sih? Ini kelihatan nggak ini? Paper di situ. Ini saya buka file factory, kebuka nggak di share screen ini? Atau enggak? Soalnya beda tuh. Kalau nggak tambahin bisa. Ya tulis ini. Buka ya. Paling ini mas kalau saya. Jangan sih. Nah nanti. Nih screen. Ini. Bisa doang. Oke. Kita bahas sekarang di sini fundamental ya. Bahas fundamental untuk minggu ini. Jadi ini saya filter yang warna merah dan kuningnya aja. Merah dan orange aja. Untuk nanti malam ada future power speak jam 1:30 subuh 20 lebih tepatnya. Ini saya nggak tahu bahas apa. Tapi sepertinya tentang FOM seminggu lalu. Dan ini ada news audit, keset, DBA, red statement,
di AUD ya, pairnya AUD USD atau AUD JPY atau yang lain, banyak juga. Ini diprediksinya bakal sama rate-nya, nggak ada potongan juga, dan udah 5 bulan terakhir ini suku bunganya tetap nggak ada perubahan apapun. Paling di statementnya aja, di statementnya kita harus prediksi kita harus cek. Lalu di hari Rabunya di sini ada New Zealand NZD, berarti pairnya NZD USD. Cukup banyak malam di hari Rabunya. Dan di malam jam 7.15 ini ada ADP non-farm employment change. Nah, ini adalah yang cukup penting juga. Ini data swasta yang mengeluarkan result atau data dari non-farm payroll, tapi ini pihak swastanya. Jadi sebelum pihak negerinya di sini, pihak pemerintah mengeluarkan datanya, mengeluarkan resultnya, di sini ada pihak swasta yang sudah memprediksikan terlebih dahulu gitu, karena di sini ini adalah cukup mempengaruhi pasar forex di sini tuh dari Rabu ya 7.15. Dan di hari Kamis ada pound sterling day, cukup banyak juga di sini tuh jam 6 sore. Nah, jadi kan udah mulai kebaca ya, kenapa GU cukup sideways cukup keras gitu GU tuh, karena ternyata harga menunggu dari rilisnya berita ini di jam 6 sore. Dan Jumatnya ada mata uang Kanada cat. Ini masih belum bisa kelihatan berapa hasilnya, tapi untuk terakhir ini menguat. Biasanya ya, ketika forecastnya kan sebenarnya kan segini 985, terus naik ke 259, terus dari 259 naik ke 303. Biasanya ketika udah ini terlalu besar jaraknya, kemungkinan besar akan menurun di bulan berikutnya. Jadi kemungkinan USD Kanada udah kita kebaca juga bahwa akan melemah di minggu ini, di akhir minggu ini. Untuk USD di sini ada rata-rata kerja hariannya udah membaik, ada kenaikan 1%, 0,1%, dan di sini non-farm employment change-nya ada kenaikan, harus ada kenaikan, nggak keluar juga nilainya berapa. Dan ini kemungkinannya akan sedikit nggak sinkron saya itu di sini. Karena kalau lihat dari data terakhir ini USD harusnya udah cukup menguat 2 bulan terakhir, tapi terhadap marketnya malah jadi melemah USD itu. Kemungkinan untuk USD hari ini di minggu ini kesimpulannya adalah di awal pekan USD akan melemah terlebih dahulu, dan di akhir pekannya USD akan kembali menguat. Jadi untuk yang punya gold dan lain-lain harap hati-hati. Gitu. Oke, waktu sudah 4.30, saya 5. Sama sini yang ditanyakan. Nanti ini mapping listnya kita usahakan ikut semua, signalnya ada semua. Bakal tetap AUD, New Zealand, kita bakal follow semuanya. Jadi persiapkan aja balance-nya dan resikonya untuk ikut di nembak news minggu ini, karena cukup banyak sih. Kalau saya lebih suka
ketika ada news, saya lebih suka untuk follow newsnya dibandingkan hanya untuk melihat-lihat aja. Gitu. Saya kan yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi di Zoom preview mingguan ini. Kita akan bertemu lagi di hari Rabu untuk membahas lagi pergerakan di minggu yang sudah kita bahas hari ini. Entah apa itu ada pergantian plan mappingnya atau tetap melanjutkan mapping seperti ini. Atau yang udah TP duluan. Nah, jadi kalau udah TP duluan kemungkinan besar kita ganti. Seperti XAU kemarin kan kita ganti. Kalau misalkan minggu ini plannya berarti EJ dan Euro aja yang cukup matang untuk di follow tuh. Ya. Oke, saya Sonson FA pamit undur diri. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Bye bye.